yang diimplementasikan dalam area waktu tertentu dengan interval waktu tertentu. Sini ada karakteristiknya, di mana data tersusun secara periodik dan setiap data memiliki urutan temporal yang penting dan sering digunakan untuk memantau fenomena perubahan dari waktu ke waktu, dan terakhir analisisnya dipertimbangkan berdasarkan waktu, tidak bisa secara data aja, harus data real. Selanjutnya ada kenapa sih analisis time series itu penting. Jadi yang pertama itu karena membantu memahami pola atau tren data sepanjang waktu. Yang kedua, dapat mendeteksi pola musiman atau fluktuasi periodik. Jadi dalam time series ini bisa mendeteksi pola musiman atau fluktuasi periodik. Artinya time series ini bisa menunjukkan pola yang berulang secara teratur dalam periode tertentu, misalnya setiap bulan atau setiap tahunnya. Contohnya seperti penjualan es krim pada musim panas yang bisa naik karena cuaca yang panas. Selanjutnya ada digunakan untuk melakukan peramalan atau forecasting nilai di masa depan. Contohnya misalnya bisa memprediksi jumlah penumpang pesawat pada bulan berikutnya berdasarkan data penumpang sebelumnya. Yang selanjutnya dapat mengidentifikasi anomali atau kejadian tidak biasa pada rentang waktu tertentu. Contohnya seperti pada saat melihat pola normal data dari waktu ke waktu, kita bisa mengenali jika ada data yang tiba-tiba berbeda jauh. Ini contoh. Untuk contoh dari data time series ini ada harga saham harian di Bursa Efek. Seperti tadi yang saya jelaskan contohnya dari penggunaan aplikasi Indodax, kemudian ada data inflasi bulanan, jumlah pengunjung wisata mingguan, data curah hujan harian, data konsumsi listrik per jam. Nah, di sini ada metode yang harus digunakan dalam analisis time series data. Pertama, moving average, menghaluskan fluktuasi data dan mengidentifikasi tren. Dua, exponential smoothing, yang dimana memberi bobot lebih pada data terbaru untuk prediksi lebih akurat. Ketiga, ARIMA atau Auto Regressive Integrate Moving Average, yang dimana metode statik ini untuk memprediksi jangka pendek yang mengandalkan nilai historik data. Keempat, SARIMA atau Seasonal ARIMA, pengembangan ARIMA yang memperhitungkan pola musiman. Yang kelima, Hybrid ARIMA yang dimana gabungan ARIMA dengan Artificial Neural Network untuk akurasi prediksi yang lebih tinggi. Dan terakhir, LSTM atau Long Short Term Memory, yang dimana model deep learning yang sangat cocok untuk data time series berskala besar dan kompleks. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam analisis time series data. Yang pertama itu ada kumpulkan data dan bersihkan. Yang kedua ada visualisasikan data. Yang ketiga ada identifikasi komponen utama. Contohnya seperti tren, musiman, terus residual. Yang keempat, pilih metode analisis yang sesuai dengan karakteristik data. Dan yang kelima ada evaluasi hasil analisis menggunakan metrik seperti MAE, RMSE atau MSI. Jadi bidang aplikasi apa saja yang menggunakan MS Data ini sama seperti tadi contohnya ya. Misalnya saham itu kan ada di bidang keuangan, kemudian ada di bidang ekonomi juga, kemudian ada di lingkungan. Lingkungan itu seperti analisis cuaca tadi. Kemudian yang keempat ada kesehatan seperti pemantauan pasien secara real time, kemudian ada teknik prediksi permintaan energi, maintenance mesin seperti tadi yang biaya listrik tadi. Di sini ada basis data temporal, di mana untuk menyimpan atau mengolah data berbasis waktu yang digunakan basis data temporal. Basis data ini menyimpan data beserta dimensi, dapat merekam perubahan data dari waktu ke waktu. Hal ini penting untuk meneruskan riwayat data, menganalisis tren, dan mencegah kesalahan di masa depan. Berikut ada beberapa pustaka yang kami ambil dari beberapa referensi. Sekian untuk kami, harga yang ditanyakan. Terima kasih.